Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Saya Evi Kurniawati, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL di Jawa Timur. Segera kita simak informasi yang pertama. Akmal Mustafa, Suara Ngawi, adanya pandemi COVID-19 tidak memutuskan semangat para petani Kabupaten Ngawi. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan di semua sektor. Begitu juga para petani Kabupaten Ngawi. Namun adanya pandemi COVID-19 tidak memutuskan semangat para petani Kabupaten Ngawi dalam bercocok tanam dan panen raya. Marsudi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi mengatakan, awal pandemi COVID-19 petani Kabupaten Ngawi tetap melaksanakan panen raya dan saat ini sedang olah tanah serta tanam. Dampak pandemi COVID-19 ini kan tidak kita rasakan seperti sektor yang lain ya. Karena apa? Karena kemarin waktu kita ada awal pandemi mulai tetap dilaksanakan panen. Kemudian sekarang ini olah tanah, kemudian dilanjutkan tanam. Itu ternyata petani tetap jalan sesuai apa yang direncanakan. Karena apa? Karena mereka bekerja kan di sawah, kemudian kena sinar matahari. Dengan begitu ternyata mereka lebih sehat. Marsudi juga menambahkan, saat ini para petani sudah mendapatkan sosialisasi dan pembagian masker di 19 kecamatan, serta dihimbau untuk para petani yang melaksanakan kegiatan harus dilaksanakan di luar ruangan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kiki Desilia dari Suara Madiun menginformasikan Wali Kota Madiun Maidi melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah yang terindikasi banyak penularan COVID-19. Wali Kota Madiun terus berupaya mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara besar-besaran di Kota Madiun. Penyemprotan dilakukan rutin pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam agenda penyemprotan massal tersebut, Wali Kota Maidi mengerahkan 133 personil, di antaranya dari OPD terkait, PMI, Satpol PP, BPBD, Pramuka, Tagana, Brimob, TNI, dan Polri. Wali Kota Maidi memfokuskan penyemprotan selama 1 minggu tersebut di wilayah yang terindikasi banyak penularan COVID-19, yakni Banjarjo, Winongo, dan Manisrejo. Selain itu, penyemprotan juga dilakukan di tempat-tempat ramai seperti sekolahan, kelurahan, pasar, hotel, alun-alun, dan stasiun. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau, balai kota, dan jalan pahlawan, penyemprotan menggunakan alat portable. Selama adanya penyemprotan, Wali Kota Maidi akan mengerahkan semua damkar. Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga berencana untuk menggunakan helikopter dalam agenda penyemprotan darurat penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun. Wali Kota juga menginstruksikan ASN untuk melakukan penyemprotan di radius 100 meter dari wilayah kantor, serta ikut membagikan masker. Wali Kota Maidi berharap seluruh masyarakat terus waspada terhadap penularan COVID-19. Kita akan ada darurat Kota Madiun menanggulangi COVID yang sudah sekian bulan ini, maka akan ada penyemprotan total kota ini. Besok semua damkar, semua tangki, semua semprot, semua selama 1 minggu kita besar-besaran. Sasaran utama tempatnya ramai. Pak Lurah menyelesaikan kampung tangguhnya, yang sifatnya tempat orang ramai ini langsung kita kebut. Langsung kita selesaikan sehingga dengan sekarang secara keseluruhan naik untuk Kota Madiun selalu kita tekan. Dalam 1 minggu ini kita juga melibatkan ASN. ASN semuanya ikut membagi masker dan ASN sebagian ikut nyemprot di lingkungan masing-masing sampai radius 100 meter dari kantor. Beralih ke Suara Kota Probolinggo. 3 pejabat baru pemerintah Kota Probolinggo resmi dilantik. Selanjutnya ada Vivi Agustiani. Jumat siang lalu, Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Saufi Sobri resmi melantik 3 pejabat baru eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. 2 dari 3 posisi jabatan tersebut merupakan hasil asesmen yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tanggal 28 Agustus 2020 tentang pengangkatan dalam 3 pejabat yang mengambil sumpah jabatan adalah Fitriawati yang sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, dan posisi ini sudah ditinggalkan Gatot Wahyudi yang sudah pensiun.
Kemudian Kabag Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Sugiantono menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan Heri Astuti, Sekretaris BPPKAD sekaligus PLT BPPKAD, menggantikan posisi Wawan sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan. Pelantikan yang disaksikan secara virtual tersebut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan di Comment Center. Wawali Sobri yang mewakili Wali Kota Hadi Jainal Abidin didampingi Sekda Dr. Gigi Nini Ira Wibawati dan Asisten Administrasi Umum Budi Wirawan. Dalam sambutannya, Wawali Sobri menegaskan bahwa mutasi jabatan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan kepala daerah saja, tapi juga kepentingan masyarakat Kota Probolinggo. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Ajak anak muda, Bawaslu Gresik adakan program sekolah kader pengawas. Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik. Pilkada Gresik tidak lama lagi akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Pengawasan terus dilakukan demi membentuk pemilu yang jujur dan adil. Untuk itu, Bawaslu Gresik adakan program sekolah kader pengawas di setiap desa di Kabupaten Gresik dengan menggandeng anak muda. Ketua Bawaslu Gresik Imron Rosyadi mengatakan, dengan adanya program ini, pengawasan dalam Pilkada Gresik bisa lebih ketat. Alhamdulillah, kita kemarin membuka sekolah kader pengawasan tiap-tiap desa. Bagaimana kita juga menyentuh yang namanya anak muda. Kita mencoba untuk merasa memiliki bahwa pemilu dengan Bawaslu ada di Bawaslu ini penting. Bawaslu Gresik juga melaksanakan pengawasan terhadap pendukung calon pasangan Cagup dan Cawagup Gresik sampai pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kerjasama dengan kepala desa terkait desa pengawasan, desa anti money politik, kami ingin mengajak masyarakat bahwa kesuksesan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik ini bukan hanya tertumpu pada dua penyelenggara, tapi semua stakeholder masyarakat juga. Saya, Kevin Chandra, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk siapkan 7 sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Dari RSAL Nganjuk ada reporter Agustin Merdekawati. Setelah uji coba 3 sekolah berjalan lancar, bulan September nanti, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk menyiapkan 7 lembaga lagi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hingga kemarin, Capdisdik masih melakukan pemetaan wilayah dan sekolah mana saja yang akan dibuka. Kacabdisdik Jawa Timur Wilayah Nganjuk Edi Soekarno mengatakan, tidak semua sekolah bisa melaksanakan tatap muka, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi sekolah. Selain fasilitas protokol kesehatan yang memadai, yang paling penting adalah melakukan jejak pendapat dengan orang tua siswa, di mana hak prerogatif adalah ada pada orang tua. Jika mereka tidak setuju, maka sekolah tidak boleh memaksa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selain itu, Kacabdisdik akan meminta pertimbangan gugus tugas COVID-19 Nganjuk untuk sekolah yang ditunjuk. Jika dianggap masih belum layak, akan dicarikan sekolah lainnya. Pembelajaran tatap muka berlaku pula untuk sekolah swasta, baik SMA, SMK, dan SLB. Capdisdik juga tidak melakukannya dengan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Metodenya memaksimalkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung melaporkan Pemkab dan Forkopimda Tulung Agung lakukan pencanangan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung bersama Forkopimda Kabupaten Tulung Agung melaksanakan kegiatan pencanangan pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 di Kabupaten Tulung Agung dan Peraturan Bupati Tulung Agung nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, maka perlu diinformasikan bahwa mulai tanggal 25 Agustus 2020, pemerintah Kabupaten Tulung Agung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tulung Agung nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
peran TNI, Polri, dan Satpol PP sesuai dengan peraturan Bupati adalah menjamin keamanan dan ketentraman guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang solid di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Bupati juga berharap kepada Satuan Tugas COVID-19 untuk tidak berhenti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Di dalam peraturan Bupati tersebut juga mengatur sanksi yang melanggar protokol kesehatan seperti diberikan sanksi kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab fasilitas umum berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Kita beralih ke Mahardika FM. Dispora Kota Blitar berikan kemudahan izin sewa fasilitas olahraga melalui aplikasi Siskoi. Ada Kirana Nisa. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Blitar menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Fasilitas Olahraga Kota Blitar Siskoi untuk memudahkan masyarakat yang ingin meminjam fasilitas olahraga milik pemerintah daerah. Juari Kepala Dispora Kota Blitar saat dikonfirmasi Jumat 28 Agustus 2020 mengatakan, aplikasi Siskoi memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengajukan peminjaman fasilitas olahraga. Masyarakat cukup membuka aplikasi Siskoi di smartphone masing-masing dan langsung bisa melihat persyaratan peminjaman, biaya sewa, dan jadwal penggunaan fasilitas olahraga di aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengupload sendiri persyaratan pendaftaran peminjaman fasilitas olahraga secara mandiri. Jika persyaratan lengkap dan mendapat persetujuan, masyarakat tinggal memakai fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Juari menyebut fasilitas olahraga Kota Blitar yang disewakan ke masyarakat yaitu Stadion Supriyadi, Gor Soekarno-Hatta, Gor Minarmi, lapangan tenis, sport center, dan sirkuit Sentul. Biayanya dan sebagainya itu cukup klik melalui HP masing-masing. Dari rumah kapan saja itu sudah bisa langsung menggunakan. Jadi tidak sekarang lebih dimudahkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Juari menambahkan, aplikasi Siskoi akan di-launching bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional September mendatang. Saat ini pihaknya terus menggencarkan sosialisasi aplikasi Siskoi kepada masyarakat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya ada Khalilul Aris dari Pradia Suara Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban persiapkan dalam bantuan kuota internet dari kementerian yang akan diberikan untuk program belajar dari rumah. Kementerian Pendidikan akan memberikan bantuan kuota internet kepada setiap siswa untuk memperlancar proses belajar mengajar dan membantu meringankan beban orang tua atau wali murid terkait biaya pembelian kuota. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Hamid menjelaskan nantinya kuota tersebut akan langsung dikirim ke nomor telepon yang digunakan oleh peserta didik atau orang tua wali murid. Hal tersebut juga dituangkan dalam surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan perihal penghentian home visit dan bantuan kuota proses pembelajaran di rumah untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Poin ke-6, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi peserta didik selama pandemi COVID-19. Ya, itu memang ada surat dari kementerian untuk akan ada bantuan kuota yang itu nanti yang urus adalah sekolah dan sekolah akan mengisi data melalui Dapodik, ya tentunya dengan langsung data setiap siswa dengan nomor HP-nya. Kalau nanti sifatnya langsung masuk di nomor HP anak-anak. Untuk itu diinstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan agar melengkapi nomor handphone untuk peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik. Untuk pengisian harus dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2020. Khalil Aris, Pradia Suara untuk Buletin Jawa Timur. KPID Jawa Timur tekankan siaran LPPL, utamakan berbahasa muatan lokal. Selanjutnya ada Kholik Maulidi, Ralita Pamekasan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur menekankan kepada seluruh lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL untuk lebih mengutamakan konten siaran muatan lokal yang ada di daerahnya masing-masing dalam rangka menyiarkan informasi penting kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Emilia Rosiadi Putri, Komisioner KPID Jawa Timur, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran saat berkunjung ke Ralita FM. Menurutnya, masyarakat di daerah masing-masing membutuhkan bahasa yang pas dan mudah dipahami sesuai dengan karakter kabupaten atau kota masing-masing. Misalnya bahasa iklan layanan masyarakat atau dikenal ILM. LPPL wajib menyesuaikan dengan kondisi lokalitas yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari, sehingga perlu memuat siaran dengan bahasa muatan lokal.
Ganti lokalitas itu sangat perlu ya. Tolong dong, kita juga makanya kemarin kita juga ada kategori yang khas untuk lokalitas. Yang mereka itu ketika mendengarkan ILM yang berbahasa Indonesia dengan social distancing itu ngerti. Sementara Gendi Wicaksono yang juga Komisioner KPID Jatim, Koordinator Bidang Literasi dan Sosialisasi menegaskan, ke depan KPID akan membidik semua LPPL agar lebih menekankan muatan lokal yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat setempat. Sebab objek utama siaran LPPL adalah masyarakat kabupaten itu sendiri. Sehingga program yang dijalankan pemerintah maupun harapan yang diinginkan oleh masyarakat tersampaikan dengan baik. Sebab radio lokal memiliki ikatan emosional dengan para pendengarnya. Saya cuma mengingatkan bahwa kalau tentang muatan lokal, bahwa radio publik lokal, kita ngomong LPPL ya, orang banyak bicara bahwa paradigmanya, pola pikirnya itu ngomong soal radio yang besar atau lembaga yang besar itu berkaitan dengan yang siarannya meluas kemana-mana. Karena paradigmanya beda. Mereka yang punya locally, jadi konten yang sifatnya lokal, kemudian komunitasnya jelas, itu justru yang dibidik nantinya. Jadi kedepannya semacam itu. Yang perlu diingatkan jadi apa? Jangan khawatir soal publik lokal. Kenapa kok muatannya menjadi sangat strategis? Karena hanyalah radio lokal yang kemudian punya ikatan emosional. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Nindi Alivia, Persada FM menginformasikan pencairan PKH di Kabupaten Blitar kembali normal. Jumlah penerima bertambah menjadi 48.291. Pencairan program Keluarga Harapan atau PKH yang biasanya diberikan selama masa pandemi disalurkan setiap bulan, kini sudah kembali normal. Artinya menginjak tribulan keempat ini masyarakat harus bersabar menunggu 3 bulan lagi untuk menerima bantuan PKH tahap keempat. Koordinator Pendamping PKH Dinas Sosial Kabupaten Blitar M. Asrofi mengatakan, pada bulan Agustus ini masyarakat akan menerima tahap ketiga. Ia menjelaskan ada penambahan jumlah penerima PKH untuk penerima PKH tahap ketiga yang sudah masuk di surat perintah pencairan dana atau SP2 di sebanyak 48.291 KPM. Awalnya atau pendataan tahap kedua hanya 46.725 KPM. Penambahan sendiri bukan karena adanya pandemi, melainkan sudah menjadi target pemerintah sejak tahun lalu. Pemerintah pusat sampai 2020 menargetkan sebanyak 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Untuk update data PKH ya, yang terakhir untuk tahap 3 yang sudah masuk di SP2D itu ada 48.291 dari yang awalnya 46.725. Asrofi menambahkan penambahan maupun pengurangan data penerima PKH harus terus diupdate karena kepesertaan PKH selalu berkurang. Ada yang tidak memenuhi persyaratan, ada yang memang sudah mampu dan mengundurkan diri, ataupun yang sudah tidak ada komponen. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya, Bupati Lumajang harapkan Satgas Keamanan Desa mulai diaktifkan kembali. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Menanggapi terkait persoalan keamanan yang ada di desa saat ini, Thoriqul Haq Bupati Lumajang berharap kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Lumajang agar Satuan Tugas atau Satgas Keamanan Desa mulai diaktifkan kembali. Hal itu disampaikan Bupati saat berdiskusi dengan Kepala Desa di acara bimbingan teknis Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menerangkan bahwa pihak Batalion 527 Baladibia Yuda Lumajang akan siap mendukung pihak pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menggalakkan kembali Satgas Keamanan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk prosesi dari anggota batalion melakukan latihan kemiliteran agar para Satgas memiliki bekal dalam menjaga keamanan desa masing-masing. Lebih lanjut, dirinya juga berkeinginan agar pemerintah desa terus berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah kabupaten sehingga kedepannya semua program yang ada di desa bisa berjalan secara maksimal dan manfaatnya bisa nyata dirasakan oleh masyarakat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy menginformasikan Pilkades serentak akan digelar secara nasional pada 20 Desember 2020. Sahabat, pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo dipastikan akan digelar pada 20 Desember mendatang. Kesepakatan ditentukan setelah Komisi A, DPRD, dan juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan konsultasi dengan Mendagri di Jakarta beberapa waktu lalu. Hasilnya, Mendagri memutuskan untuk secara nasional pelaksanaan Pilkades dilaksanakan pada 20 Desember mendatang. Seperti disampaikan Ahmad Zaini, PLH Bupati Sidoarjo saat dikonfirmasi pada Kamis 27 Agustus. Untuk langkah selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo akan menyiapkan teknis pelaksanaan, termasuk revisi surat keputusan Bupati tentang pelaksanaan Pilkades. Pilkades setelah kemarin Pak Wabub konsultasi di Kemendagri disepakati tanggal 20 Desember. Jadi secara nasional pelaksanaan Pilkades itu disepakati kemarin tanggal 20 Desember. Di Sidoarjo, Pilkades 20 Desember mendatang akan diikuti oleh 175 desa yang terbagi di semua kecamatan. Sedangkan untuk model pencoblosan ada 2, yaitu melalui e-voting dan juga secara manual. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Dan demikian informasi dari kami, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Evi Kurniawati, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.